Ini saya akan membahas tentang protista, khusus untuk pembahasan tentang diatom, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Oke, nah kalau untuk protista sendiri, teman-teman udah buat tuh beberapa di antaranya mind map yang menurut saya sangat baik, gitu ya, eh, tentang karakteristik dari protista. Kita review ulang aja ya. Untuk protista itu apa? Karakteristik utamanya biasanya mereka eukariot kan ya. Mereka eukariotik, mereka pada umumnya merupakan single cell organism, jadi hanya satu sel saja. Kalau misalkan teman-teman dapatkan yang multiseluler, nah biasanya sel yang banyak ini tidak membentuk suatu jaringan ataupun organ atau sistem organ. Jadi hanya sel saja yang berkumpul banyak berkoloni gitu ya, tapi tidak berdiferensiasi gitu. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya. Nah, kemudian mereka juga cukup heterogen gitu. Jadi selain bisa single cell, multi cell, mereka juga ada yang heterotrof, ada juga yang fotoautotrof gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini seperti protozoa nih, contohnya Paramecium, amuba, euglena, mereka apa? Heterotrof ya, mereka nggak bisa bikin makanan sendiri kan. Nah, sedangkan alga kayak diatom, dinoflagellate, volvox, dan juga makroalga, mereka fotoautotrof. Mereka bisa menghasilkan makanan sendiri gitu ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke sistem klasifikasi seperti yang udah saya jelasin di kelas. Waktu itu ada beberapa sistem klasifikasi yang dianut sama berbagai peneliti di seluruh dunia. Ada yang menggunakan Five Kingdom System, seperti yang Pak Dekan jelaskan, yang diantaranya ada Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia. Kemudian ada juga yang Six Kingdom, si Monera-nya dibagi menjadi dua filum lagi, Eubacteria, Archaebacteria, kemudian selebihnya sama dengan yang Five Kingdom. Ada juga yang Three Domain System. Jadi di sini hanya membedakan antara Eubacteria, Archaebacteria, dan Eukaryote. Oke. Nah, yang lebih kompleks karena berbagai temuan baru di dunia saintifik, nah ternyata si Monera bisa dibagi dalam dua subgrup, Eubacteria, Archaebacteria, begitu juga sama protistanya. Jadi protista tidak hanya protista, tapi kalau teman-teman lihat nih di sini, jadi ada Archaeozoa, Chromista, Protista, dan selebihnya sama dengan sistem kingdom yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang kingdom protista, di protista ini contohnya ada diatom, teman-teman lihat, ini bentuk-bentuk diatom diantaranya, bervariasi sekali. Kemudian ada juga dinoflagellata, seperti ini bentuknya. Nah, biasanya si dinoflagellate ini ketika terjadi blooming, mereka bisa menyebabkan kerugian yang cukup signifikan atau fatal. Contohnya ketika misalkan ada di suatu perairan mereka blooming, nah mereka bisa memproduksi toksin. Jadi kalau misalkan ada anjing laut ataupun ada burung laut yang mengkonsumsi, mereka bisa keracunan gitu dan mereka bisa mati gitu. Termasuk kita juga manusia. Jika kita mengkonsumsi hewan yang di dalamnya mengkonsumsi sebelumnya dinoflagellata, kita bisa keracunan. Kayak waktu itu pernah ada di kelas kalau nggak salah yang dari Jakarta itu keracunan seafood. Nah itu keracunan dari dinoflagellata biasanya gitu, atau paralytic shellfish poisoning atau paralytic shellfish toxin itu contohnya. Kemudian ada juga green algae di sini atau chlorophyta, ada brown algae, phaeophyta sama red algae atau rhodophyta. Nah ini contohnya. Nah
Kalau dari teman-teman sendiri, menurut kalian, mereka single cell atau multi cell? Multi cell ya? Mereka multi cell, teman-teman bisa lihat ini organismenya besar gitu ya. Jadi mereka terdiri atas banyak sel, misalkan kodium ini. Nah teman-teman kalau misalkan penasaran, bisa misalkan mengambil satu potong gitu, satu potong kecil dari kodium ini, kemudian amati di bawah mikroskop. Kalau teman-teman lihat di kodium ini selnya semuanya sama, walaupun multisel gitu ya, mereka sama, mereka nggak membentuk suatu sistem organ seperti daun misalkan, akar ataupun batang. Jadi semua selnya sama gitu. Mereka tidak berdiferensiasi gitu. Kemudian, nah ini alga coklat yang banyak saya teliti dan diantaranya kakak kelas kalian teliti juga, Kang Bram ya, dia meneliti tentang biodiversitas padina di sini. Padina. Nah ini contohnya Padina japonica dari Jepang. Kemudian ada juga Hydroclatrus, ada Turbinaria, ada Sargassum. Mayoritas ini semuanya ada di Indonesia. Bisa teman-teman temukan. Kemudian ada juga Rhodophyta. Rhodophyta contohnya ada Asparagus toxiformis, ada Hypnea, ada yang lain-lain. Mereka juga sama, multisel, tapi sel-selnya tidak berdiferensiasi, seperti tumbuhan tingkat tinggi. Gitu. Jadi akar, batang, daunnya semu, nggak ada yang sejati. Berikutnya, di sini kita akan membahas satu apa istilahnya film diatom gitu ya. Diatom ini biasanya mereka dari kelas Basileropiceae gitu ya. Kalau misalkan menurut International Code Botanical Naming, nah bentuknya bermacam-macam. Kemudian fungsinya juga macam-macam. Yang paling sering dipelajari yaitu mereka sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan. Jadi teman-teman bisa tahu kondisi lingkungan itu tercemar atau enggak gitu ya dari kelimpahan dan juga keanekaragaman diatom gitu. Jadi kalau misalkan diatomnya spesiesnya beragam gitu ya, spesies A sampai Z gitu ya. Nah, mereka biasanya hidup di lingkungan yang tidak terpolusi. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya menemukan satu spesies saja gitu ya, spesies A aja, nggak ada spesies yang lain, nah itu biasanya lingkungannya sudah tercemar. Gitu. Makanya sering digunakan untuk deteksi polusi si diatom ini. Kemudian, nah ini yang sering saya lakukan gitu ya. Jadi aplikasi diatom untuk bidang aquaculture. Seperti di Perancis nih contohnya, kebetulan di sebelah stasiun riset saya di sini, itu ada petambak kerang gitu ya, Florence, dan ini suaminya. Mereka itu mengkulturkan kerang gitu ya, kerang Pasifik, Crassostrea gigas gitu ya. Dan ketika stadia larva, mereka diberi makan diatom. Nah, seperti misalkan Skeletonema costatum gitu. Nah, kemudian setelah dewasa, si kerang yang ada dalam bak ini dipindahkan ke tambak kolam ini dengan kedalaman 30 cm. Nah, di sini di kolam ini pada saat terjadi blooming dari jenis diatom tertentu seperti Haslea di sini. Nah, ini bisa mengubah si insang dari kerang ya jadi hijau. Jadi hijau seperti ini. Nah, penghijauan kerang ini kalau di Perancis bisa menaikkan harga jual si kerangnya jadi 20% lebih mahal. Dan selain itu, ternyata pigmen yang dilepas sama si diatom ini juga punya kemampuan khusus seperti antioksidan, antibakteri, antiviral, dan lain-lain. Ntar teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Kemudian ada banyak keuntungan juga dari diatom untuk bidang farmasi, seperti untuk drug delivery, dan juga untuk biosensing gitu. Jadi para peneliti farmasi mereka bisa menciptakan suatu obat dengan mengadaptasi dari bentuk diatom agar si obat itu bisa mudah terserap oleh pasien.
contohnya. Kemudian, nah ternyata diatom ini tidak hanya berguna untuk kita marine biologist ataupun farmasis, tapi untuk ahli geologi juga gitu. Jadi diatom bisa digunakan juga untuk memprediksi iklim di masa yang lampau. Makanya sering digunakan dalam penelitian paleoclimatology gitu. Nah, biasanya yang mereka amati itu tanah diatomit gitu. Jadi diatom ini kan tersusun dari silika dinding selnya. Jadi ketika mereka mati, nggak kayak plankton lainnya. Kalau plankton lainnya tubuhnya terurai, kalau mereka tidak, cangkangnya tetap utuh gitu. Sehingga ini bisa diamati oleh para ahli geologi. Nah ini diatom yang saya sering pelajari diantaranya yaitu genus Haslea. Nah, genus Haslea ini pertama ditemukan oleh Simonsen, orangnya ini, kalau teman-teman penasaran. Nah, si Simonsen ini pertama kali menemukan si Haslea australia, dan dia namakan Haslea dengan mendedikasikan ini, si Great R. Hassel ini. Makanya namanya Haslea. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nemuin spesies baru, bisa aja sih dinamai misalkan siapa gitu ya. Ada banyak pertimbangan. Nah ini kira-kira bentuk dari berbagai spesies Haslea yang ada, yang sudah ditemukan. Jadi mereka jenisnya bentuknya itu bukan sentrik tapi penet bentuknya. Nah ini kalau misalnya teman-teman amati di bawah mikroskop cahaya, kira-kira bentuknya seperti ini. Gitu. Nah di ujungnya ada pigmen biru. Nah kalau misalkan teman-teman amati di bawah scanning elektron mikroskopi atau SEM, nah itu bentuk frustulnya kira-kira seperti ini. Nah ciri-ciri ini merupakan ciri morfologis yang bisa menjadi pembeda antara satu spesies Haslea dengan spesies yang lainnya. Nah ini bentuknya. Secara sistematis bisa digambarkan seperti ini. Ini frustulnya, kemudian ada pirenoid, ada kloroplasnya, kemudian ada gelembung lipidnya, ada sitoplasma, inti sel, vakuola, dan juga sitoplasma yang berasosiasi dengan pigmen biru yang disebut dengan marenin. Nah, yang kita tertarik, yang saya dan tim riset tertarik ini, yaitu mempelajari tentang si pigmennya ini. Jadi pigmennya ini unik, sampai sekarang struktur molekul dari pigmennya belum diketahui dengan pasti. Tapi yang menarik di sini, teman-teman lihat di dalam sel dia warnanya biru. Tapi kemudian si yang pigmen yang di dalam ini itu bisa diekskresikan, dan kalau ke medium ya, maksudnya diekspresikan ke medium sehingga mediumnya jadi berwarna gitu, kayak warna hijau biru seperti yang teman-teman lihat di kultur mikroalga Haslea di lab saya. Nah ini warnanya seperti hijau biru. Dan pigmen ini juga ternyata pH dependent, artinya teman-teman lihat di sini, ketika pH-nya berubah ke asam, warnanya nggak jadi biru lagi, tapi lebih ke arah violet. Kemudian seiring dengan naiknya pH, warnanya juga berubah gitu. Dan di pH netral dia warnanya seperti hijau seperti ini. Kemudian di pH 12 yang cenderung basa, ini cenderung hijau tua, hijau pekat gitu. Hijau kehitaman. Nah, studi biodiversitas tentang genus Haslea ini ternyata sudah banyak sekali gitu ya ditemukan spesies-spesies Haslea yang baru. Di antaranya yang saya dan tim temukan di Kepulauan Seribu gitu. Jadi Haslea ini sifatnya kosmopolit gitu, bisa ditemukan di mana saja. Gitu. Seperti teman-teman lihat di sini peta persebarannya. Ini Haslea australia bisa ditemukan di Laut Atlantik gitu. Kemudian ada juga di sini dekat Spanyol. Kemudian di Laut Hitam kita ada yang namanya Haslea caradegensis gitu di sini. Kemudian di selatan Prancis di Laut Mediterania ada yang namanya Haslea provincialis. Kemudian di Spanyol ada yang namanya Haslea silgo, Haslea acoran, dan untuk yang di Indonesia kita namai Haslea nusantara waktu itu.
Nah, yang menjadi pembeda antara satu spesies Haslea dengan spesies yang lainnya, yaitu karakteristik morfologisnya. Kalau misalkan teman-teman lihat di bawah mikroskop cahaya, nah ini bentuknya seperti ini. Ini Haslea nusantara yang kami temukan di Kepulauan Seribu di Semak Daun. Kemudian di bawah mikroskop elektron, nah bentuknya seperti ini. Karakteristik pembeda satu spesies dengan spesies lainnya itu dari kepadatan strianya. Yang bolong-bolong seperti ini namanya stria. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di mikroskop elektron ya, jadi si valve internalnya bentuknya kayak streamin gini, si strianya. Sedangkan di valve eksternalnya itu bentuknya garis-garis kayak gini. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi karakteristik morfologis pembeda antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan diamati lebih dalam lagi, ini juga ada yang namanya pseudostauros gitu ya, yang di bagian tengah sel Hasleanya ini. Nah, ini pseudostauros ini juga jadi salah satu pembeda gitu antara jenis satu dengan jenis yang lain. Okay. Nah, selain karakteristik bentuk dari strianya atau bentuk si katupnya, valve-nya, teman-teman bisa juga melihat perbedaan dari si komposisi si pigmennya gitu, dari karakteristik pigmennya, maaf. Nah, ternyata di sini kita bisa kuantifikasi dengan menggunakan UV visible spectrophotometry. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaan antara Haslea austraria ini blue green Haslea dengan Haslea canadensis gitu ya. Mereka punya struktur pigmen yang berbeda gitu. Karena hasilnya beda juga kalau misalkan kita lihat dari UV visible spectrophotometry. Ini alatnya ada di Lab Bioteknologi Kelautan. Kalau teman-teman penasaran bisa lihat nanti. Kemudian ketika dilihat dari mesin Raman spektroskopi juga bisa terlihat bedanya gitu. Misalkan ini untuk Haslea austraria intraselular pigmen yang ada dalam sel, pigmen biru yang dalam sel itu seperti ini karakteristiknya. Kemudian untuk yang di luar sel atau yang diekskresikan bentuknya seperti ini, karakteristik panjang gelombangnya. Kemudian untuk Haslea silbo yang ditemukan di Spanyol, seperti teman-teman lihat, beda juga ini propertinya. Oke. Nah, jadi untuk studi tentang biodiversitas Haslea ini, kita menjelajahi cukup banyak juga negara gitu ya, untuk menemukan spesies baru. Seperti yang rekan saya misalkan temukan, ini Haslea provincialis. Jadi dia pergi dari barat Prancis, dari Le Mans, dia pergi ke Aix-Provence, kemudian dia melakukan isolasi di atomnya, kemudian ternyata setelah dia verifikasi dari pendekatan morfologis dan juga pendekatan molekuler, ternyata spesies baru gitu. Nah, ini jurnal terbaru untuk yang Haslea yang ditemukan di Laut Mediterania, Haslea provincialis. Nah, ada juga spesies baru nih yang sedang kami tulis gitu ya, yang ditemukan di Canary Island di sebelah barat Afrika dan Spanyol gitu. Nah, ini rencananya mau dinamai Haslea silbo, Haslea dan juga Haslea acoran. Gitu. Tapi sejauh ini baru 2 ini saja. Tapi saya yakin lebih banyak dari ini gitu yang bisa ditemukan, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ini sudah saya publikasikan dan tim nih untuk Haslea nusantara yang kita isolasi dari Pulau Semak Daun. Nah, bentuknya seperti ini. Nggak jauh beda dengan jenis Haslea yang lain. Kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, di bawah mikroskop cahaya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai penanda molekuler gitu ya, itu terlihat bedanya.
Nah, makanya kita butuh penanda molekuler untuk bisa memverifikasi apakah spesies ini baru atau bukan. Nah, penanda molekuler ini itu bisa digunakan 3 kalau untuk Haslea. Jadi yang plastidial atau yang dari kloroplas, yang nuklear ini dari nukleus, dari inti selnya, dan juga mitokondrial, penanda mitokondria. Nah, kalau misalkan disingkat, untuk yang plastidial itu marker yang kita gunakan RBCL, gitu ya. Kemudian untuk yang inti sel itu ITS. Kemudian untuk yang mitokondrial, ada yang namanya COX-1, atau cytochrome oxidase subunit 1. Nah, dengan 3 penanda ini, kita bisa lihat si Haslea ini jika dari morfologi sangat sama, seperti kasus Haslea nusantara dan Haslea australia, kita gunakan penanda molekuler ini untuk mengkonfirmasi apakah spesiesnya berbeda atau sama. Gitu. Nah, ini contohnya ketika kami gunakan penanda molekuler, gitu ya, untuk yang ini apa, yang plastidal dari kloroplas, kita bisa lihat nih ternyata si Haslea nusantara ini spesies baru gitu. Dia beda jauh dengan si Haslea australia yang dari Laut Atlantik Perancis, beda juga dengan Haslea canadiensis gitu ya, yang dari Laut Hitam, dan beda juga dengan Haslea provincialis yang dari Laut Mediterania gitu. Nah, ini diagramnya jauh. Dia lebih dekat dengan Haslea silbo secara kekerabatan. Haslea yang berasal dari Canary Island, dari Spanyol. Gitu. Nah, ini tapi semuanya mereka memiliki pigmen biru gitu dalam selnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini clade yang biru, berpigmen biru, dan ini yang tidak biru. Jadi Haslea yang Nipkowi sama Haslea variarum dan juga Haslea pseudostraria, mereka tidak berpigmen biru. Gitu. Nah, untuk marker mitokondrial, oh ya, saya lupa menjelaskan di sebelah sini juga ketika teman-teman melakukan sequencing gitu ya, teman-teman bisa mengetahui juga istilahnya berat molekul dari berat molekul dari si Haslea ini sendiri. Dari genom Chloroplast Haslea nusantara gitu. Di sini genom Chloroplast lebih besar ukurannya dibandingkan dengan genom mitokondria. Bisa 3 kali lipatnya untuk yang Chloroplast. Nah, kalau misalkan pakai marker mitokondria, teman-teman lihat bisa beda juga nih. Beda spesies antara Haslea nusantara, Haslea australia, canadiensis, dan provincialis. Gitu. Nah, teman-teman untuk jauh lebih jelasnya gitu ya, bisa baca jurnal yang saya dan tim publikasikan gitu ya di Plant Ecology and Evolution, dan ini bakal menjadi tugas teman-teman nanti untuk membuat resume gitu ya. Nanti detailnya saya akan berikan ke Restu seperti apa, dan juga quiz yang nanti akan saya share juga linknya. Nah, teman-teman, deadline-nya 2 hari dari hari ini, oke? Okay? Sejauh ini terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan buat list pertanyaannya, kemudian sampaikan ke koordinator sebelum disampaikan ke saya. Nah, ini orang-orang yang terlibat dalam riset tentang biodiversitas Haslea dan pigmennya. Tadi ada Gastino, ini Gastino orangnya, kemudian ada yang menemukan Canadiensis dari Ukraina, ada juga yang dari Prancis, Jean-Luc, supervisor saya, dan kolega Kanada, dan lain-lain. Gitu. Oke.